Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Di dalam neraka, para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Semua perbuatan buruk mereka selama di dunia akan mendapatkan balasannya di akhirat, tepatnya di neraka. Setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk bisa masuk surga. Namun celaka atau tidaknya kita di akhirat kelak tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Golongan seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang hayyin, layyin, qarib, sahal." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Berikut poin-poin penjelasan dari hadis tersebut. 1. Hayyin. Yang dimaksud dengan hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung teduh jiwanya, tidak mudah memaki orang lain dan tidak mudah melaknat orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. "Wasiatilah saya." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Lelaki itu mengulanginya lagi, tetapi beliau tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sifat lain dari hayyin adalah tidak gerasa kerusuk, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah. Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. 2. Layyin. Sifat kedua adalah layyin, yaitu sifat yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut dan santun. Tutur kata maupun perbuatan selalu baik dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kaum muslim untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang baik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor baik kata-katanya atau tindakannya, dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran baik kata-katanya atau tindakannya. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya." Muttafaq alaih. 3. Qarib. Adapun yang dimaksud dengan qarib adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja. Umumnya orang memiliki sifat qarib mudah akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, "Janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sahal. Dan sifat orang yang tidak tersentuh api neraka yang keempat adalah sahal. Yang dimaksud dengan sahal adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau sesama. Orang-orang seperti ini biasanya tidak ingin mempersulit orang lain serta siap sedia memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada jika diminta. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah dan jangan kalian mempersulit, gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti." Hadis riwayat Muslim. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya.
Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain selama urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan tidak melanggarkan syar'i. Sahabat yang beriman, keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka tadi bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari empat golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi kekasih Allah adalah harapan indah bagi setiap muslim. Maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Menjadi musuh Allah membuatnya selalu disertai murka Allah. Alangkah menderitanya orang-orang yang dideklarasikan sebagai musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Dia adalah Maha Penyayang bagi semua hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan tiga golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada tiga golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian ia mengingkarinya, dan seseorang yang menjual orang merdeka kemudian melaknat hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak pernah memberikan upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menyiratkan sekilas tentang kriteria kesolehan seseorang kepada saudaranya. Allah menyebutkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah 1. Ingkar janji. Dalam agama Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, yang mana hutang adalah wajib ditunaikan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah hutang, menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji, dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik: pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman, sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. 2. Menjual orang. Selanjutnya adalah orang yang menjual orang, lantas menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam praktek zaman sekarang, penjualan orang tersebut bisa dikemas dengan rapi atau biasa yang dikenal dengan human trafficking. Dalam praktek zaman sekarang, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencuri keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33.
3. Tidak membayar upah pegawai. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam juga menjamin hak pekerja dengan baik. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikan kepada mereka upahnya sebelum keringatnya kering." Sahabat yang beriman, semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan kita, baik terhadap Allah maupun sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.